Ya, kita lanjutkan bagian yang ketiga, ini agak cepat nih, ya. Pemilihan kondisi dan percabangan. Ya, seperti apa pemilihan kondisi? Ini biasanya digunakan untuk memilih suatu kondisi dengan syarat tertentu. Ada syaratnya supaya terpenuhi, ya. Nah, prosesnya dilakukan secara sequence. Sequence itu baca dari atas berurutan dari awal sampai dengan akhir kode pemilihan. Jika ditemukan kondisinya itu cocok, karena dia namanya pemilihan kondisi ya, jadi milihnya dari atas. Dari atas cocokin. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Ke bawah. Cocokin lagi. Ketemu cocok, sudah selesai dia. Dia keluar langsung. Seperti itu ya. Kalau dia masih belum cocok, dia akan nunggu sampai dengan ketemu yang sesuai. Kalau tidak sesuai juga sampai dengan akhir, maka dia tetap akan keluar dari perulangan. Dari pemilihan kondisi dengan hasil yang sudah diset duluan. Kalau dia nanti tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi ya? Ya, bisa terjadi nanti di dalam pemilihan kondisi itu ada pemilihan kondisi lagi, jadi bersarang. Ya, bentuk pemilihan kondisi ini secara umum ya ada 4 modelnya. Yang pertama if saja. Yang kedua if dan else. Ya, if dan else ini akan sama dengan operator namanya ternary atau tertiary, yaitu sama. Ada 2 kondisi berarti. Kalau if else ini kondisinya lebih dari 2. Bisa 5, 7 nanti ya, atau 4 atau 3. Kalau dia if seperti ini. Kalau tidak, maka begini. Kalau tidak lagi begini. Kalau tidak lagi begini, terus seperti itu ya. Sampai berapa kita mau menentukan kondisinya. Kemudian ada nesting if atau if bersarang. Dalam if itu ada if-nya lagi. Dalam else if mungkin ada if. Dalam else nanti ada if lagi, misalnya seperti itu. Ya, itu sesuai dengan kondisinya nanti. Yang pertama if ya. Ini pemilihan dengan satu kondisi. Satu aja kondisinya. Jika terpenuhi, maka akan dilakukan sesuatu. Jika tidak, maka tidak ada yang dikerjakan. Sudah, stop sampai situ aja kayak gitu. Itu hanya satu kondisi ya. Bentuk penulisannya adalah if. Kemudian disebutkan kondisinya di sini apa. Kalau terpenuhi kondisinya, maka teks yang di dalam sini akan dijalankan. Ini dibuka dengan kurung kurawal, ditutup juga kurung kurawal. Itu artinya yang memenuhi kondisi maka akan dilaksanakan. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan if dan else. Ini ada 2 kondisi. Jadi kalau tadi kalau terpenuhi maka jalan. Kalau tidak ya udah gitu aja. Kalau 2 kondisi ya dicek. Bagian yang pertama terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi oke. Kalau tidak terpenuhi maka yang sana gitu. Seolah-olah dikasih pilihan 2, kalau tidak kanan kiri seperti itu. Apakah kanan? Kalau kanan iya, ya udah kanan. Apakah kanan? Ternyata tidak, ya udah kamu kiri berarti kayak gitu. Ya. Nah, penulisannya seperti ini. Ada if, kemudian kondisinya di set di sini yang bernilai true ya. Kalau dia terpenuhi ini yang dijalankan. Kalau dia tidak terpenuhi maka dimasukkan sini. Ada lagi yang dilaksanakan yang lain tapi ya menggunakan else. Nah ini yang kedua. Anggap seperti itulah ya. Itu if. Kemudian if dan else. Lalu ada yang disebut dengan operator ternary atau tertiary ya. Ini sama dengan if dan else, cuman cara penulisannya aja beda. Ya. Bisa dituliskan langsung seperti ini. Ini if. Jika kondisinya seperti ini, kalau dia benar, maka ini yang dijalankan. Kalau dia salah, maka ini yang dijalankan. Seolah seperti bertanya begini. Ya. Jadi pertanyaannya itu ada di sini. Di awal, kondisi. Jawaban benarnya di sebelah sini, langsung di sebelah tanda tanya itu jawaban yang benarnya. Itu yang if-nya. Sedangkan yang di sebelah sini, yang di sebelah dari tanda kolon, tanda titik 2, itu adalah bagian else-nya. Ya, contohnya seperti ini. Ini langsung dicontohkan 3-3-nya ya. Ini PHP if else ternary. Ya. Di sini dikasih variabel nilai sama dengan 73, lalu dicek. Ya. Di sini ada kondisinya nilai itu lebih dari sama dengan 60. Artinya apa? Akan dibandingkan tuh
nilai ini, variabel nilai ini dengan angka 60. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 60? Itu yang dimaksud dengan kondisinya. Kalau terpenuhi benar, ya, nilainya di situ true, maka ditampilkan baris 9, dieksekusi baris 9. Tapi kalau dia tidak, maksudnya apa? Kalau tidak itu berarti di bawah 60 nilainya. Kalau di bawah 60, maka tidak ada yang dilakukan. Tidak menampilkan pesan apa-apa untuk coding baris 6 sampai baris 11 ini. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan diganti angkanya di sini. Oke, saya lanjutkan dulu penjelasan berikutnya, yaitu if else. Variabel nilai diset lagi 59. Nah, dicek di sini. Jika nilai 9 lebih dari sama dengan 60, maka ditampilkan ini. Nilainya ditampilkan, kemudian dinyatakan lulus. Jika tidak, baris 20, ya, artinya kalau nilainya itu kurang. Kalau tidak lebih atau sama dengan 60 berarti kurang ya. Maka yang ditampilkan yang ini. Tetap tampilkan nilainya tapi dengan pesan tidak lulus. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi, kalau dia kurang dari 60 tidak menampilkan apa-apa. Nah, yang berikutnya operator ternary atau tertiary ya, ini dikasih nilai 85. Kemudian ditampilkan dulu. Ya, echo nilai sama dengan ini stop sampai di sini. Kemudian ini menampilkan nilai sebenarnya untuk lulus dan tidaknya. Ngeceknya di sini ya. Ngeceknya di sini. Pada saat nilai di sini 85, itu akan dicek apakah dia lebih dari sama dengan 60. Tanda tanya kan? Artinya kalau dia true, maka kalau dia benar, maka ditampilkan lulus. Kalau dia tidak, maka tidak lulus. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Ini yang menggunakan if, else, dan ternary. Pada saat nilainya lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60, maka di pesan sini muncul nilai berapa yang kita inputkan di situ dinyatakan lulus. Nah, kita akan coba rubah ya. Ini 73. Kalau diganti jadi 60, ya, nilai 60 dinyatakan lulus karena syaratnya masih terpenuhi ya. Tapi kalau di sini 59, saya refresh, tidak ada pesan yang ditampilkan. Kenapa? Karena ketika di sini ditanyakan apakah dia lebih dari sama dengan 60. Kalau iya, tampilkan baris 9. Gitu ya. Kalau tidak, ya nggak ada. Udah, makanya dia nggak nampil apa-apa. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua nilainya 59. Ya. Dinyatakan tidak lulus. Kalau dirubah jadi 89 misalnya. Di refresh. 89 dinyatakan lulus. Karena apa? Karena dia terpenuhi di bagian atas. Maka yang tampil baris 18. Kalau tidak terpenuhi 49. 49 itu apakah lebih dari sama dengan 60? Tidak ya. Kalau tidak, maka else inilah yang dijalankan. Itu kalau dua pilihan. Oke, seperti itu. Ini saya refresh lagi. 49 tidak lulus. Ternary atau tertiary seperti ini di bawah. 85 ya, ini hanya menampilkan 85 itu lulus atau tidak, seperti itu aja. Sini ya. Kalau ini dirubah jadi 55, maka di sini dicek. Ini di sini muncul 55. Ya. Apakah 55 itu lebih dari sama dengan 60? Jawabannya benar atau salah? 55 lebih dari sama dengan 60, itu benar atau salah? Salah. Kalau salah, dia yang statement yang kedua. Di sebelah tanda titik 2. Merujuk kepada teorinya ini tadi.
Ini ya. Yang di sebelah tanda titik 2 ini adalah kalau dia tidak benar. Seperti itu. Apakah 55 lebih dari sama dengan 60? Tidak. Kalau tidak, maka yang muncul adalah tidak lulus. (55) sama dengan tidak lulus. Kalau 101, kalau nilainya 101 ini gimana? Lulus atau tidak lulus? Lulus. Lulus ya? Nilai 101 lulus atau tidak lulus? Lulus ya? Ya, lulus ya? Iya, saya bilang kan lulus ya. Pak, tapi kan lebih dari, nggak ada peduli lebih. Kan di sini syaratnya hanya lebih dari sama dengan 60. Mau 1000 di situ ya lulus. Nah, sekarang kalau nilainya minus 2 nilainya, kebayang nggak kalian ini punya nilai? Lulus apa enggak ini? Ya pasti tidak lulus karena dia di bawah. Nggak usah dites juga ya. Nah, ada pertanyaan tentang if, else, dan ternary. Nanti ternary itu akan dipakai nanti di database kita pakai. Itu kepakai nanti. Untuk menentukan yang kemarin ada pilihan jenis kelamin, kemudian pilihan tanda centang itu yang hobi, tanda cek, kemudian tanda select yang kalau diklik turun ke bawah. Supaya dia bisa kepilih duluan, itu nanti pakai ini, ternary ini. Error ya? Enggak kan? Tadi yang di belakang tuh sudah bisa belum? Bisa. Latihan pertama tadi apa solusinya? Diketik ulang? Enggak, atau masih tetap error yang itu? Sudah enggak error? Kenapa tadi kok bisa baik? Di apa ya? Dihapus sampai HP. Ya wes nanti aja. Bisa ya. Nah, sekarang if else. Ini lebih dari 2 kondisinya. Yang pertama, kondisinya dicek di sini. Ini saya kurang masukinnya ya, saya perbaiki dulu. Seperti ini yang benar ya. Nah, ada kondisi pertama. Dia ngecek dari atas. Tadi sequence ya, sequence itu berurutan. Jadi dia cek dari atas ini. Kondisi 1, apakah dia sesuai? Kalau dia sesuai, ini jalan. Habis itu kemana dia? Keluar ke sini dia, langsung. Nggak jalankan lagi yang di bawah. Dia hanya nyari 1 yang sesuai, sudah selesai. Ternyata yang 1 ini nggak sesuai, dia cek lagi ke bawah sini. Apakah ini sesuai? Kalau dia sesuai, ini jalan. Sisanya yang else nggak diapa-apakan, langsung keluar dia, selesai ya. Tapi kalau sampai di sini juga nggak ada yang sesuai, maka dia otomatis menjalankan pilihan yang terakhir. Nah, seperti itu. Ini kalau 3 kondisi. Kalau 4 kondisi, yang saya kotakin hijau ini ditambahkan di situ lagi posisinya sama, ditambah di bawahnya, tambah di bawahnya. Jadi ada if, ada else if, terakhirnya adalah else. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada isian ya. Ini ada kolom isian. Saya masukkan supaya ada interaktifnya. Tipenya number, nilai, name-nya nilai. Terus submit-nya check grade di sini ya. Di sini ada nilai. Tadi yang saya katakan ada variabel itu saya sampaikan kalau bisa huruf kecil semuanya.
nanti ya, huruf kecil. Ini nggak saya tuliskan di sini. Kalau kita bikin nama variabel, variabel itu namanya huruf kecil. Ngikutin yang tadi, tidak boleh dimulai dengan angka, bolehnya dimulai dengan underscore atau huruf. Ya. Tapi saya sarankan, kalau nama variabel itu hurufnya kecil semua. Dan kalau dia lebih dari satu kata, dipisah dengan underscore. Jadi misalnya nama, dolar nama, underscore lengkap. Nama lengkap, itu pakai underscore. Nanti untuk nama function, minggu depan, ya, nama function itu kita bikin penulisannya camel case. Camel case itu besar kecil. Ya, itu untuk apa tujuannya? Untuk membedakan bahwa kita sudah paham kalau dia ada underscore-nya itu variabel. Kalau dia besar kecil ada tanda kurung buka tutupnya itu namanya function atau fungsi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tadi saya katakan ada yang pakai huruf besar. Ini sudah bawaan dari PHP. Ada dolar post, dolar underscore post, ada dolar underscore get. Itu huruf besar. Kemudian ada lagi definisi-definisi yang lain itu pakai huruf besar, ada khusus ya. Nah, di sini ada nilai sama dengan, nggak diisi dengan angka. Kalau contoh tadi pakai angka. Nah, sekarang diisi dengan isian yang kita masukkan di kolom. Jadi bebas nanti isinya. Perintahnya seperti ini, buat ngisi gelas nilai itu dengan dolar post nilai. Nilai yang ada di sini bukan yang di sini. Bukan ya. Nilai yang ada di sini, tulisan di sini harus sama persis dengan yang ada di sini. Ini kalau nambah data nanti wajib. Ya, makanya saya masukin langsung di sini biar ada pengantarnya dulu. Jadi ini seperti variabel nih. Kita bikin form kemarin itu tuh ada kolom isian, itu ada name-nya. Name-nya itu jadi variabel. Ketika diklik tombolnya akan dikirim ke sini. Kita ambil datanya pakai cara ini. Dolar post atau dolar get, terus namanya apa yang mau dipanggil. Form yang dikirim tadi tuh namanya apa tuh ambilin semuanya. Kalau lebih dari satu, apa nilai, ada nama, ada NIM dan seterusnya, itu semuanya ada namanya dikasih. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di sini ini variabel untuk di PHP-nya. Sedangkan yang di sini adalah yang ditangkap dari isian atau kiriman. Ya, nanti dijelasin lagi. Ya, terus kemudian di sini kan pakai post. Ada dolar underscore post. Itu harus sama dengan metodenya yang ada di sini. Kemarin saya sampaikan itu metodenya ada get sama post. Jadi kalau di sini metodenya pakai get, di sini nangkapnya dolar underscore get. Nanti waktu database kita bahas kembali. Ya, jangan sampai terjadi di sini ngirimnya post, di sini nangkapnya pakai get. Itu saya jamin nggak akan ketemu. Pasti salah terus. Salah itu nggak error dia, tapi nggak ada hasilnya. Misalnya kita kirim angka tertentu, dia hasilnya tetap aja nggak berubah. Ya. Atau sebaliknya, di sini pakai get, nangkapnya pakai post, itu sama. Oke, seperti itu ya. Jadi itu nanti isiannya fleksibel. Kalian ngisi sendiri angkanya. Terus dicek di sini nih. Bahasanya, ya, nilai lebih dari, apakah benar? Nilai lebih dari sama dengan 80. Jawab. Apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80? Dari coding ini bisa dijawab nggak? Bisa dijawab. Apakah nilai lebih besar dari sama dengan 80? Nggak bisa dijawab. Bukan kadada nilainya nih. Nilainya belum diinput. Diinputnya itu nanti. Kalau sudah dijalankan, diinput baru jalan dia. Tapi ini fleksibel ya. Kalau tadi kan diisi langsung. Jadi kita langsung bisa jawab. Kalau ini nggak bisa, tergantung isian.
Tergantung isiannya ya. Jadi yang penting itu ngeceknya aja dulu. Nilai kalau nilainya lebih dari sama dengan 80, variabel grade itu diisi A. Nah, gitu ya. Tapi jika tidak, maka ke sini larinya. Dicek lagi apakah nilainya itu lebih dari sama dengan 70. Kalau iya, maka grade-nya diisi sama B. Oh, ternyata enggak, cek lagi ke sini. Itu namanya sekuen, turun terus. Ya. Apakah nilai lebih dari sama dengan 60? Iya, misalnya. Maka grade-nya dikasih C. Tidak, ke bawah lagi, dicek lagi dia. Nilainya lebih dari sama dengan 50? Iya, kalau iya grade-nya D. Kalau tidak, nggak usah diperiksa lagi, langsung aja kasih E. Kayak gitulah. Gitu ya. Nah, terakhir, dikasih teks, kita nampilkan nilai tadi yang diinputkan berapa, grade-nya adalah grade. Karena sudah di-set tadi. Pertanyaannya, kalau nilainya 69, grade-nya apa? Berdasarkan coding yang ini. Hah? C. 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 B. Dicoba aja. C. C. Iya, C saya bilang. Kalian iya. Ada yang ikut paduan suara nggak ini? Nggak ada ya? Paduan suara. Ya kalau ada nanti jam 3 geladinya. Sudah dicoba ya? Ya kasih angkanya bebas itu. Dicobain semuanya, bener nggak? 5 itu dicobain semuanya sampai menampilkan ke 5-5-nya. Angka 2000 di situ grade-nya apa? Pasti A dong. Gimana caranya supaya ada batas minimal dan batas maksimal? Kalau dia 101, lebih dari 100, kan nilai cuma 0 sampai 100 kita ini kan. Kalau ada yang lebih dari 100, maka ditulis itu grade-nya langsung aja Z. Kalau kurang dari 0, misalnya minus tadi, misalnya kasih Z juga nilainya, grade-nya. Saya baru ngasih tugas 1 ya. Saya tuh agak-agak malas ngasih tugas, malas ngoreksi. Tapi kalau nggak dikasih tugas hilang 20%, ya susah. Nanti aja ya. Nanti setelah ini. Oke, dicoba ya. Tampilan di punya saya error duluan di awal. Ya. Itu error kenapa? Di situ dikatakan baris 14 ya, di punya saya. Saya tunjukkan baris 14. Ini baris 14. Yang dibilang error tuh yang ini. Variabel nilai, dolar nilai. Ya. Sebenarnya itu bukan error. Karena di engine-nya PHP itu sudah ngecek ini belum ada isinya. Nilai itu hanya ditulis nilai aja. Seolah-olah kita itu ngasih variabel gelas kosong aja. Nggak ada, dikasih nama sudah tapi nggak ada isinya. Gitu. Dia katakan dikasih pesan seperti itu. Tapi itu bukan error ya. Kalau error itu tulisannya fatal error. Ini hanya notice saja. Hanya notice. Dia ngasih tahu aja bahwa ini undefined index nilai. Nilai ini nggak ada isinya katanya gitu. Ya. Terus supaya pesan errornya hilang gimana caranya? Bisa dimasukin gini, ditambah kodenya ya. Taruh sini nih. Di bawah PHP error reporting. Kasih 0. Tes ya. Error reporting 0.
Nah, kalau di refresh hilang pesannya. Saya lupa yang buat menghilangkan itu apa ya? Notice kalau nggak salah. Error reporting notice. Nah, seperti itu. Kalau error reporting 0 itu semuanya hilang. Atau all. All malah ditampilin. Ya, error reporting 0 itu yang buat menghilangkan semuanya. Tapi jangan digunakan pada saat kita ngoding. Kalau kayak gini kita ini nggak bersalah terus, ya benar ya terus, ya kan? Ketika dimasukkan itu terjadi error padahal tapi nggak muncul apa-apa, nih pusing kita jadinya. Nah, sebaiknya ditampilkan aja pesan errornya supaya kita tahu salah kita di mana, bisa introspeksi diri, ya kan? Bahwa saya tuh kurang tanda titik koma, masih mending itu kodenya nggak ada yang saya bikin error. Mudah-mudahan minggu depan bisa saya praktekin ya. Jadi kasih kuis, silakan perbaiki gitu kan. Temukan 5 kesalahan. Oke, diisi angkanya. Angka 20 ini grade-nya apa? Nggak usah dicoba, dari coding tadi aja kelihatan. Pasti E, sudah. Nah. 55. 98. Nggak usah pakai mikir dong, harusnya kan sudah tahu. 71. Nah, seperti itu. Nanti bisa tuh dikembangkan lebih lanjut ya. Misalnya apa? Misalnya belanja sekian. Kolomnya tuh nilai belanja berapa? Diskon berapa, nanti hitung. Bisa pakai gitu. Cuman karena kita belum belajar operator, saya belum masukkan itu ya, operator aritmatika dan seterusnya. Walaupun kita sudah sebetulnya menggunakan operator di sini. Yaitu operator apa? Operator perbandingan. Operator logika sudah ada di sini, yaitu apa? Tanda ini nah. Ini, tanda lebih dari sama dengan, ini operator namanya. Membandingkan antara nilai dan 70. Itu membandingkan, operator perbandingan namanya. Kita sudah belajar, tapi itu minggu depan ada, insya Allah ya. Selanjutnya, nesting if bersarang. Ada if di dalam if, ada if di dalam else. Ya, contohnya seperti ini ada if yang sebenarnya 1 sampai sini dan else-nya. Nah, di dalamnya ternyata ada if dan else lagi. Nah, jadi cek dulu kondisinya di sini. Kalau dia tidak terpenuhi di if sini, dia langsung ke else. Ya, karena tidak terpenuhi di sini, langsung ke else sini, jalan. Tapi kalau dia terpenuhi, ada lagi syarat yang harus dipenuhi kayak gitu loh. Syarat 1 dia lolos, syarat kedua sekarang. Nah, bahasanya kayak gitu. Ya, ada kondisi lagi kalau dia terpenuhi, yang jalan yang ini. Melakukan sesuatu di sini. Kalau dia tidak terpenuhi, hanya syarat pertama saja, syarat keduanya tidak, maka dia melakukan sesuatu di sana. Contohnya aja langsung. Ya, seperti ini. Ada inputan di situ, ada nama, nilai. Pakai post juga tetap. Perhatikan di sini ada name-nya nama, ada name-nya nilai. Di bagian postnya juga sama, itu ada nama dan nilai. Ingat tulisannya harus sama persis. Nama itu ke sini, sama persis dengan yang di sana. Nilai itu ke sini, sama penulisannya. Besar kecil itu berpengaruh. Ada if di dalam if. Ya, dicek dulu nilainya.
Cocok nggak? Lebih dari 60 nggak? Atau sama dengan 60? Oke, kalau gitu dicek lagi. Lebih dari 60-nya itu berapa tepatnya? Apakah dia lebih dari sama dengan 80? Kalau iya, grade-nya bikin A. Jadi sebetulnya konsep dari codingnya ini adalah di atas lebih dari sama dengan 60 itu lulus. Intinya itu kelulusannya. Kemudian kalau lebih dari sama dengan 50 itu tidak lulus, grade-nya D. Kalau dia di bawah itu grade-nya E dan dinyatakan gagal. Bedanya di situ. Jadi nilai A, B, dan C itu lulus. Nah, supaya dia tahu grade-nya, kan ini baru tahu lulusnya. If yang di luar nih lulus dengan tidaknya aja. Lulus, tidak lulus, sama gagal. Itu aja yang menentukan. Nah, lulusnya itu dengan grade berapa dia? Nah, itu yang perlu if di dalamnya. Di dalam kelulusan tadi. Nah, kalau lebih dari 60, sama dengan 60, dia lulus. Tapi grade-nya berapa? Masuk di A kah, di B kah, atau di C? Itu yang memerlukan if di dalamnya. Ya. Kalau dia di luar dari itu, sudah ditentukan di sini. Kalau dia kurang, ya. Kalau dia tidak lulus, grade-nya langsung tentukan D. Kalau dia gagal, langsung E. Seperti itu. Sehingga nanti akan ketemu. Misalnya, nilai 55. 55 itu dia masuk di mana? Statusnya, keterangannya? Tidak lulus. Nilai 55, dia akan langsung baca ke sini. Kan nilai 55 itu tidak lebih atau sama dengan 60, langsung ke sini dia. Langsung ke sini, ketemu dikasih grade-nya sama keterangan tidak lulus. Tapi kalau di atas itu, ya di atas 59, 60 misalnya, maka dia akan ada if lagi di dalamnya untuk ngecek grade-nya yang cocok yang mana. Kalau 73, ya, berarti dia lulus. Masuk nih di if yang pertama dia masuk. Nah, sekarang syarat yang kedua. Apakah 73 itu lebih dari sama dengan 80? Tidak. Kalau tidak, dicek lagi sini. Apakah 73 itu lebih dari sama dengan 70? Iya. Karena iya, grade-nya set B. Ya. Terus keterangannya set lulus. Langsung masuk ke baris 37. Ya, hai, namanya siapa di situ, nilai kamu 73, grade-nya adalah B. Dinyatakan lulus. Seperti itu. Sama ini ya, ada warning, ada notai seperti itu, nama katanya nggak ada isinya, undefined index. Ya, terus undefined index lagi adalah nilai. Ya, masukin aja namanya Udin. Berapa nilai Udin? Berapa? Kalau 51 lulus nggak? Apa keterangannya? Grade-nya? Ya. Terus kita nilainya 2000. Cek kelulusannya, lulus nggak? Lulus ya. Dicobain semuanya, 5-5-nya, jadi ketahuan. Itu cara testing ya. Jangan hanya oh sudah
dapat A sudah aja. Cobain lagi. Kalau namanya nggak diisi misalnya, langsung nilainya aja diklik, cek kelulusannya bisa apa enggak. Semua grade-nya itu harus bisa dicoba. Ya. Nanti ketika di sidang ujian TA, kemarin kejadian tuh hari Sabtu kami nguji. Masalah stok barang. Diuji, bener nggak ini? Ternyata di set, ayo tambahkan barang, stoknya 0. Stoknya 0, dikasih 0 stoknya, kan boleh aja. Artinya kita baru menginputkan nama barangnya belum ada. Kita inputkan dulu kan nggak apa-apa. Nanti kalau barangnya datang berapa, tinggal masukin angkanya. Oke, sudah masuk. Setelah itu disuruh masukin harga. Harganya disuruh diminta dimasukkan dengan format pakai titik atau koma. Dimasukkanlah di situ. Misalnya 20.000 harganya, 20.000 dimasukkan. Stoknya 0 juga, disimpan, masuk datanya. Nama barangnya ini harganya ternyata Rp20. Padahal tadi 20.000 masukannya, 20.000. Nah, itu kelewat itu. Ya, karena titik dianggap sebagai koma. Ketika diinputkan, iya 20 aja jadinya. Karena koma di belakang itu kan nggak dihitung kalau dia 0, nggak ditampilin. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua terjadi di stoknya. Stoknya 0. Lalu ada transaksi pembelian. Ini uji nih. Uji. Saya penguji kedua. Yang nanyakan itu penguji pertamanya. Ya, coba dites. Kebetulan beliau ahlinya urusan testing. Nanti kalian ketemu beliau bagus. Ya, ada testing, black box testing namanya. Itu sama beliau. Dites transaksi. Ternyata nama barang itu dipilih bisa. Pertama, itu kesalahan pertama. Harusnya kalau stoknya kosong itu barangnya pun nggak tampil harusnya. Logiknya seperti itu. Atau kalau dia tampil tidak bisa dipilih. Atau bisa dipilih, tapi ketika mau dibeli nggak bisa. Dikasih tahu stoknya kosong. Harusnya begitu. Ternyata bisa. So, stoknya 0. Dibeli, saya beli 20. Barang ini tadi, yang stoknya 0 tadi bisa dibeli 20. Disimpan transaksinya, tersimpan transaksinya, angka duitnya masuk 20, kan Rp20 tadi jadinya kan, harusnya 20.000, Rp20 dikali 20. Ada angkanya di situ. 400. Tapi ketika lihat stoknya minus 20. Kayak apa caranya stok itu bisa minus? Kalau duit kita tuh bisa gara-gara berutang jadi minus. Kalau stok barang minus itu gimana? Apa barang gaib apa kayak apa? Yang belum tampak. Nah, itu kesalahan yang terjadi ya. Maka itu perlu diuji. Sama dengan seperti ini, dites. Kayak gitu ya. Ketemu pengujinya saya nanti. TA-nya bikin aplikasi web lagi, ketemu saya. Ya. Semoga beruntung ya kan. Namanya ujian ya kan. Ujian itu tidak mesti harus teks yang dikasih itu diuji, enggak. Ada isinya di situ. Isinya ada dia tuliskan. Ketika ditanya dia gugup, bingung jawabnya. Ada namanya ujian mental. Ya. Digas aja tuh oleh penguji pertama. Kamu nih nggak ada testingnya nih, di mana nih? Cuma di lampiran aja, harusnya kan dibahas di dalam isinya ini. Padahal ada aja di situ. Saya sudah baca juga, ada aja, diam aja. Iya Bu, nanti saya masukkan katanya. Padahal ada sudah di situ. Belajarnya berapa malam ya kan? Kenanya gugup sekali aja. Badan panas dingin, gemeteran habis itu. Berkunang-kunang. Untung gak ada pingsannya di situ. Nanti akan dialami itu. Kalau nggak mau ngalami, ampih ya kuliah. TA wajib dijalani. Dan TA itu dianggap sebagai kuliah biasa aja. Cuman belajar sendiri, itu aja.
Kan itu mata kuliah juga, ada nilai. Makanya kalau mau bikin aplikasi nanti dipelajari benar-benar yang mana. Kalau rencananya nanti berbasis web, ya berbasis web, dipelajari betul-betul. Kalau mau berbasis mobile, ya mobile. Kalau hanya perancangan aja, misalnya masuk ke peminatan enterprise misalnya, bukan database programming, ya udah teorinya yang dipelajari, cara bikin desain seperti apa, ini ada panah begini kesana kemari, itu harus jelas. Akan ditanya juga itu, sama aja intinya. Ya, jadi kalau rasa-rasanya sudah nggak sanggup, ya mending dari sekarang, kan lumayan 4,5 juta. Percabangan. Tadi if pemilihan kondisi, sekarang percabangan. Percabangan itu mirip dengan pemilihan kondisi, tapi bedanya adalah di prosesnya. Kalau pemilihan kondisi tadi sekuen, baca dari atas terus turun ke bawah, bacanya seperti itu. Kalau percabangan itu langsung ke cabangnya. Jadi disebutkan cabangnya mana, langsung ke sana dia ngarah. Intinya seperti itu ya. Percabangan ini ada nilai defaultnya. Bahasa kalau di pemilihan kondisi itu namanya else-nya juga ada ya. Kalau tidak ada yang cocok dengan percabangannya, maka yang default yang dijalankan. Formatnya seperti ini. Ya, yang digunakan adalah switch dan case. Switch dan case ya. Ini nanti kayaknya selesainya jam 11 lewat ya. Ada switch, terus di sini ada cabangnya apa yang jadi kode. Nanti dicocokin sama case yang ada di sini. Nah, case-nya ini lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Bisa berulang sejumlah cabangnya ada berapa. Kalau dia cocok antara cabang dengan label, maka yang di dalam sini yang akan dieksekusi. Dan di sini ada tambahan namanya break. Ya, break ini untuk menyetop eksekusi. Ketika dia sudah habis, stop sampai di situ, langsung keluar dari switch. Nah, contohnya seperti ini, PHP switch ya. Udah dicoba itu? Ya, di sini ada variabel jenis, namanya di set di sini A5. Isinya A5. Kemudian masukkan di switch. Ya, A5 itu dicocokin sama case A4, F4, A3. Nggak ada ternyata yang cocok. A5 ini nggak ada yang cocok di situ. Cabang A5 nggak ada. Ya. Karena cabang A5 nggak ada, maka yang dijalankan adalah yang default ini. Nah, kalau di if namanya else, ya. Nah, yang default itu yang dijalankan. Ya, jenisnya entah sebutannya apa, sebutannya entah ya, kemudian ukurannya tidak diketahui. Nah, kalau kita jalankan, ini jenisnya ya. Ini ada A5. Saya nyontohin A9. A9 juga nggak punya cabang di sini. Ya. Tapi kalau kita rubah yang switch jadi F4 misalnya. F4 ada nggak? Ada ya. Kalau di refresh, F4 disebut folio, ukurannya 21,5 kali 33 cm. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. F4 itu ada ketemu di sini. Kalau A4, nanti sebutannya kuarto, ukurannya segitu. Itu namanya switch ya. Nah, switch ini nggak cocok kalau dipakaikan untuk nilai. Karena nggak bisa tuh. Kalau nilainya 0 sampai dengan 100, kalau pakai case berarti bikinnya 100. Ya kan? Case 0, case. Gimana caranya? Bisa pakai case, pakai jangka. Misalnya 0, titik, 50. Bisa pakai cara seperti itu. Tapi itu jadi masalah. Ya. Kalau angkanya ditetapkan itu jadi masalah kalau kena nilainya ada komanya. Ya. Misal nih. Kalau pakai if itu jelas. Asal dia lebih dari sama dengan 60,001 itu berarti lebih dari 60. Bahkan sama dengan 60. Ya kan? Masih bisa di cover. 59,9999 sampai ke Geobos 12 sana angka 9 di belakangnya itu tetap belum sampai 60. Grade-nya pasti B aja. Masih
C? Enggak, masih D. Karena 60 tadi kan lulus. 59,99 sampai geobos 12 sana tadi itu kan belum sampai 60. Itu enaknya kalau pakai if. Ya, pakai tanda lebih dari sama dengan aja. Tapi kalau ditentukan duluan 0 sampai 10 atau 0 sampai 50 misalnya. Ya, terus 51 sampai 60 misalnya kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau nilainya 50,5 di mana dia? Nah, kan antara ada dan tiada jadinya. Mau dimasukin ke yang di bawahnya nggak bisa karena lebih. Mau dimasukin ke atasnya nggak bisa karena nggak nyampe. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan switch? Nggak ada ya? Ada 2 latihan lagi. Kita masuk ke bagian yang keempat.